Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan mempraktekkan autentikasi menggunakan OTP ya, one time password. Jadi kemarin setelah kita sebelumnya sudah mempelajari tentang beberapa teknik autentikasi, kali ini saya akan tunjukkan salah satu contohnya saja. Nanti yang lainnya kalian bisa coba sendiri ya. Oke, oke. Ya, jadi pertama saya harus sampaikan dulu disclaimer ya bahwa seluruh informasi yang ada pada video ini ditujukan untuk pembelajaran dan tidak dibenarkan untuk digunakan di luar perkuliahan ini ya. Jadi penggunaan informasi ini di luar perkuliahan adalah di luar tanggung jawab saya sebagai dosen Anda, melainkan akan menjadi tanggung jawab Anda sebagai pribadi ya. Oke, jadi nanti ada beberapa informasi yang mungkin sensitif. Jika Anda jeli, Anda bisa eksplor lebih lanjut dan Anda bisa menemukan beberapa kelemahan sistem di sana ya. Oke, kita akan fokus saja langsung ke autentikasi ya, yaitu proses untuk mengidentifikasi user yang login ya. Memastikan user yang login itu adalah user yang berhak, bukan orang iseng, bukan hacker, cracker dan sebagainya. Kemudian akan mengambil profil user untuk menentukan hak aksesnya atau akses kontrol. Nah, nanti ini akan saya sampaikan di video selanjutnya ya tentang akses kontrol. Kali ini kita akan fokus ke autentikasinya saja. Oke, maaf. Nah, eh, ada metodenya ya, yaitu namanya MFA, Multi-Factor Authentication, atau mungkin Anda pernah mendengar namanya 2FA, Two Factor Authentication. Apa maksudnya ya? Jadi eh, secara umum itu ada tiga metode, tiga cara untuk autentikasi, proses autentikasi ya, untuk mengetahui siapa user yang login ya. Apa itu? Yang pertama adalah something you know, sesuatu yang Anda ketahui, misalnya username password seperti itu ya. Kemudian something you have itu misalnya kode OTP, token ya dan sebagainya, dan something you are itu biasanya biometrik. Nah, untuk multi-factor authentication atau two-factor authentication itu kita diminta menggunakan minimal dua dari tiga hal ini ya. Di video ini saya akan menunjukkan menggunakan login dan kode OTP. Nanti kode OTP-nya akan dikirimkan ke email ya. Oke, jadi saya sudah membuat sebuah sistem informasi akademik ya, judulnya ceritanya Siakat, ya. Ceritanya sistem akademik ya. Kemudian nanti user akan login di sana dengan masukkan NIM atau NIP-nya kalau dosen, kemudian memasukkan passwordnya. Ketika user itu login, maka kemudian sistem akan ngecek apakah NIM atau NIP-nya dan passwordnya benar, ya. Jika benar, maka akan mengirim kode OTP ke email user yang login ini. Jadi ini memastikan bahwa yang login bukan user abal-abal ya. Karena kalau user abal-abal, maka dia emailnya nggak akan kekirim kode OTP-nya. Nah, kalau dia salah, ya maka dia nggak bisa login. Balik lagi seperti itu ya. Kemudian nanti usernya akan mendapatkan kode OTP seperti ini ya. Kemudian kode OTP-nya ini akan dipaste di verifikasi OTP. Jadi ada dua langkah ya. Yang pertama untuk identifikasi usernya siapa melalui NIM dan password. Jika benar, yang kedua adalah memastikan bahwa user yang login ini adalah user yang benar dengan memverifikasi kode OTP yang dikirimkan ke email user tersebut. Nah, gitu. Kemudian mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau emailnya dibobol juga, Pak? Nah, itu sudah di luar kuasa sistem ini ya. Jadi sistem ini asumsinya adalah user ini menguasai emailnya. Oke ya, gitu ya. Ya, kita langsung aja ya. Ini katanya eh, Mbah Linus ya. Talk is cheap, show me the code ya. Ngomong itu gampang, teori itu gampang. Mana buktinya? Oke, akan saya tunjukkan buktinya ya. Saya akan tunjukkan prosesnya dulu. Yang pertama, saya akan masukkan, oke, ini NIM-nya ya. Kemudian ini passwordnya. Kalau ini benar, maka sistem akan mengirim kode OTP ke email saya. Tandanya apa? Nanti loginnya agak lama. Nah, ini mungkin akan membuat user agak tidak nyaman nanti ya. Tapi ini sebagai contoh saja. Oke, adalah di sini ya. Ini agak lama loginnya. Nah, baru masuk ke
selanjutnya verifikasi OTP ya. Yang selanjutnya saya akan membuka email saya di mana eh, tadi akan terkirim kode OTP-nya ke email saya. Oke, nah ini sudah ada kode OTP-nya ya. Kode OTP-nya adalah 66763. Nah, kode OTP-nya ini pada umumnya adalah angka ya. Kenapa kok angka? Untuk meminimalisir kesalahan ketik. Kalau huruf tulisan itu kan bisa jadi ngetiknya susah ya. Misalnya ada huruf besar, huruf kecil, nah seperti itu ya. Maka Anda harus perlu proses tambahan yaitu untuk mengecilkan semua hurufnya. Nah, itu ribet ya. Mending pakai angka saja. Cepet. Oke, ini masuk nih. Masuk ya. Nah, oke. Nanti ini kita bahas di video yang lain ya tentang ini. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Kemudian saya akan tunjukkan kode programnya ya. Nah, ini halaman login tadi ya. Masukin NIM dan NIP. Ini saya gunakan bahasa PHP ya, PHP prosedural yang gampang aja lah ya. Nggak pakai apa namanya verbokan ya, biar gampang. Oke, kemudian setelah dia login, ya, masukin username password. Di sini saya cek where name sama dengan name and passwordnya sama dengan password, ya. Oke, jika ada, jika datanya ada, maka kedua hal ini benar, ya. Nah, kita akan nanti ada kelemahannya. Kita akan bahas nanti di database, ya. Maka saya akan masukkan session user ID, ya, yaitu saya ambil dari row ID dan email. Kemudian saya melakukan reset kode OTP-nya. Ya, saya buat kode OTP-nya hanya 5 karakter saja, random antara 0 sampai 99999. Acak ya. Kemudian apa namanya? Saya buat user ID ya. Untuk sessionnya user ID saya masukkan dalam variabel user ID. Nah, kemudian saya update di dalam database, ada tabel user, saya punya field OTP di sana, saya masukin kode OTP dari hasil generasi ini ya, generate ini, yang user ID-nya ini. Oke, saya tunjukkan database-nya. Nah, ini kode database-nya ya. Jadi, tadi user ID-nya 10, kemudian OTP-nya saya update berdasarkan hasil dari random. Oke, kemudian dia akan mengirimkan ke email ya. Nanti ini Anda bisa gunakan PHP mail atau semacamnya ya. Nanti di sini Anda masukin alamat email Anda apa, passwordnya apa ya. Eh, Kalau nggak salah sejak 2022 atau 2023 kemarin Gmail tidak memperbolehkan lagi Anda menggunakan password email untuk mengirimkan email dari luar. Namanya ada password app. Nanti Anda bisa browsing sendiri ya bagaimana cara mengaktifkan password app di Gmail. Oke, kemudian udah terkirim. Nah, ini yang bikin agak lama tadi, ya, yang bikin agak lama sedikit prosesnya beberapa detik. Kemudian langsung ke halaman verifikasi OTP yang tadi yang masukin OTP-nya, ya. Oke, kemudian di halaman verifikasi OTP, ya saya tinggal cek aja di sini, gampang, ya. Saya cek aja ya usernya ini dan input OTP-nya apa sesuai dengan yang diinput tadi, ya. Kalau benar, maka saya ambil role-nya. Dan kemudian dia akan saya login-kan sesuai dengan rule-nya ya. Untuk ini nanti kita akan bahas di video tentang akses kontrol. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, cuman prosesnya ya. Jadi kesimpulannya adalah, nah ada trade-off, ada apa namanya konsekuensi ya dari kenyamanan versus usability, kemudahan penggunaan sistem Anda ya. Jadi semakin aman sistem Anda, maka dia akan semakin ribet makainya. User nggak suka, ya seperti itu. Ini security level kalau low, ya kalau low, Anda perhatikan usability-nya itu dia tinggi, ya. Misalnya, ya kalau bisa nggak usah login, atau komputer Anda deh, laptop Anda deh, yang login pakai password dengan nggak pakai password enak mana? Ya nggak pakai password dong, dibuka, nyalain langsung masuk gitu, nggak pakai ribet gitu ya. Tapi tentu tidak aman. Dan semakin aman sistem Anda, maka usability akan semakin menurun.
Nah, seperti itu. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira titik tengahnya di mana ya. Oh, misalnya eh, kalau di Windows ya, oh dia pakai Windows Hello, pakai face ya, pengenalan muka bisa, atau pakai fingerprint ya, menggantikan password ya untuk laptopnya yang punya fingerprint bisa ya, lebih nyaman daripada menggunakan password. Tapi apakah lebih aman? Belum tentu ya. Anda bisa cek di YouTube itu ada beberapa apa namanya teknik ya hacking yang dia memalsukan wajah gitu sehingga dia bisa login ke laptopnya seperti itu ya. Oke. Kemudian apalagi Pak selain metode menggunakan OTP dikirim ke email ya. Zaman dulu ada token seperti ini ya. Ini tokennya KBCA. Ini token digunakan untuk transaksi internet banking ya. Jadi dulu sebelum ramai mobile banking seperti sekarang, itu transaksinya kita bisa lewat internet. Nah, kalau cuma login aja untuk masuk ke internet banking, cek saldo, cek mutasi dan sebagainya, nggak perlu ini. Tapi kalau kita mau transaksi, kita mau kirim uang, nah kita perlu masukin ini ya. Jadi nanti kita login ke sistemnya. Mohon maaf saya nggak bisa mendemokan ya karena agak sensitif datanya. Ini terkoneksi dengan akun saya, akun internet banking saya. Jadi nggak bisa dipakai sama yang lain ya. Jadi saya masuk ke akun saya, kemudian saya mau kirim transfer ke nomor rekening berapa, jumlahnya berapa, kemudian nanti di bawah ada token ya. Saya harus masukin token, nanti ini saya pencet, ini juga sudah habis baterainya ya. Ini saya pencet, nanti akan muncul angka di sini. Nah, angka inilah yang akan saya masukkan ke dalam internet banking itu. Dan angka ini dia akan berubah setiap beberapa menit atau beberapa detik kalau nggak salah waktu itu ya. Gitu, untuk memastikan bahwa eh, yang melakukan transaksi itu adalah benar-benar saya gitu. Dengan asumsi token ini ada di saya. Kalau tokennya hilang ya sudah bukan tanggung jawabnya BCA ya, tanggung jawabnya saya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian tokennya hilang, kemudian username password saya diketahui oleh orang lain, ya sudah itu bukan bukan tanggung jawabnya banknya. Oke. Kemudian sekarang OTP dikirimkan melalui WhatsApp atau Telegram biasanya ya. Nah, itu mungkin Anda sering mendengar apa teknik-teknik penipuan ya yang berusaha mendapatkan kode OTP. Ada yang bilang misalnya apa namanya salah kirim kode, ada yang bilang dia salah kirim pulsa dan sebagainya untuk diminta OTP-nya. Jangan pernah diberikan apapun alasannya ya. Begitu Anda memberikan, maka selanjutnya kalau itu dia apa namanya dompet digital Anda akan hilang isinya, akan ditransfer sama dia ya. Artinya apa? Dia sudah masuk ke akun Anda, dia mau mereset ya password Anda, tapi kan harus nggak bisa, harus kirim OTP. Nah, maka dia akan mendapatkan OTP itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, biasanya dia akan menggunakan aplikasi. Mungkin Anda masih ingat beberapa waktu yang lalu ada rame undangan APK ya. Kalau dia diinstal, maka dia otomatis akan merequest kode OTP untuk mobile banking Anda dan kode OTP-nya akan dikirimkan ke hackernya. Nah, sehingga dari hackernya dia bisa menguasai akun mobile banking Anda. Kalaupun ada transaksi dikirim ke OTP-nya, OTP-nya tetap akan dikirim balik ke hackernya. Nah, itu yang berbahaya dan itu bisa terjadi dalam waktu hitungan detik atau menit. Nah, begitu ya. Jadi itu bahayanya. Secara sistem, developer pembuatnya sudah berusaha memproteksi kita menggunakan dua eh, faktor autentikasi, yaitu username password dan token. Ternyata tokennya kita berikan ke orang lain, atau tokennya hilang, atau email kita sudah dihack sama orang lain, yaitu di luar dari pembuat sistemnya. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.